Iya, istriku sangat perhatian. Dia mengangguk setuju kata-katanya, lengannya memeluknya erat-erat, suaranya sedikit serak. Kina. Kenapa? Kina tidak menyadari keanehannya, dia menjawab sambil mengangguk. Ezra diam-diam mengatur napasnya, menekan kegelisahan di hatinya, menggerakkan sudut bibirnya yang tipis dengan pelan, dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa, ayo ganti pakaian." Setelah berbicara, dia perlahan melepaskan tangan yang memeluknya. Setelah diingatkan olehnya, Kina segera sadar kembali, pipinya memerah, berbalik dan berjalan ke kamar mandi lagi sambil memegang pakaian di lengannya. Ezra menurunkan matanya untuk melihat telapak tangannya, suhu tubuhnya masih tersisa di atasnya, serta sentuhan lembut yang membuatnya tidak ingin melepaskannya dan tidak tenang. Dapat dipastikan, membawa Kina ke sisinya adalah pilihan yang paling tepat. Setelah beberapa saat, setelah Kina selesai mengganti pijamannya dan keluar, dia melihat Ezra masih berdiri di sana, dia sedikit bingung. "Ezra, masih ada masalah lainkah?" "Tidak," dia menggelengkan kepalanya dengan pelan dan berkata, "hanya ingin tanya apakah kamu sudah ngantuk? Biarkan aku bawa kamu untuk melihat lingkungan sekitar." Dari saat Kina melangkah ke dalam villa, dari matanya yang cerah, Ezra sudah merasakan bahwa Kina sangat menyukai tempat ini, dia juga senang karena ini. "Aku masih tidak ngantuk." Kina menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, seperti anak kecil yang menantikan mainan baru, memegang tangannya dengan bersemangat dan berjalan keluar. "Ayo pergi lihat." Rumahnya tidak besar, Ezra membawanya berkeliling dan menjelaskannya sedetail mungkin. Kina mendengarkan dengan sangat serius. Dari kata-katanya, membayangkan pemandangan kehidupannya yang biasa di sini, rasa kedekatan yang tak terlukiskan membuatnya merasa nyaman dan bahagia. Di taman belakang kecil, Ezra sedang duduk di bangku, menatap Kina yang sedang tidur di bahunya. Dia menarik sudut bibirnya dengan tidak berdaya. Setelah selesai melihat, dia jelas-jelas sudah ngantuk, tapi masih seperti anak yang suka bermain, tidak ingin kembali beristirahat. Sesuatu melintas di benaknya dan dia mengerutkan kening. Tidak pernah begitu menginginkan waktu berhenti di momen yang bahagia ini hingga selamanya. Keesokan harinya, setelah Kina membuka matanya beberapa detik, melihat kamar yang asing, butuh waktu lama untuk menyadari di mana dia berada. Mungkin belum beradaptasi dengan lingkungan baru, ketidakberdayaan dan kekecewaan melintas di hati Kina ketika tidak melihat sosok Ezra. Tapi dia dengan cepat bersemangat dan berpikir, jam segini, Ezra mungkin sudah pergi bekerja. Dia datang ke sini bersamanya. Dari batas tertentu, sudah menjadi bebannya, dia harus ibih mandiri, tidak boleh semuanya mengandalkannya. Setelah menenangkan suasana hati dan mandi, dia bersiap untuk pergi makan. Begitu dia turun ke bawah, dia kebetulan melihat Ezra, yang mengenakan pakaian rumah keluar dari dapur dengan membawa barang di tangannya. "Selamat pagi, Kina." Ezra memalingkan wajahnya untuk menyambutnya, dan meletakkan makanan di atas meja. "Selamat pagi," Kina menekan hatinya yang berdebar-debar dan membalas dengan tersenyum. Bilang tidak terkejut itu palsu, dia tidak menyangka Ezra akan memasak sarapan sendiri. "Apakah tidak terbiasa? Aku pikir kamu akan tidur sebentar lagi." Ezra menarik kursi makan untuknya dan berkata dengan nada elegan. "Lumayan," Kina menjawab dengan jujur. Melihat Ezra meletakkan makanan di depannya setelah mencicipi, Kina bercanda, "Itu. Kamu begitu, seperti sedang mencoba racun." "Tidak ada racun, aku khawatir tidak sesuai seleramu." Dia segera menjelaskan dengan ekspresi serius di wajahnya. "Tidak ada racun, aku khawatir tidak sesuai seleramu." Dia segera menjelaskan dengan ekspresi serius di wajahnya. Karena hamil bayi, nafsu makannya tidak terlalu baik akhir-akhir ini, makan apapun sangat sedikit, apalagi di sini tidak ada juru masak khusus, tidak bisa memberinya makan makanan yang terlalu indah dan enak. Dia ingin melakukan apa yang dia bisa untuknya. Ketika Kina mendengar ini, hatinya merasa hangat dan matanya sedikit panas. Sudut mulutnya melengkung, dia membantah sambil tersenyum, "Aku tidak begitu cerewet." "Aku tahu," dia mengangguk, menanggapinya dengan nada lembut,
dan meletakkan sarapan di depannya. Tidak tahu apakah karena dia memasaknya sendiri, jelas-jelas rasanya dan penampilannya adalah sarapan biasa, tapi Kina tidak seperti biasanya, nafsu makannya sangat baik dan tidak ada reaksi kehamilan. Ezra tentu saja juga memperhatikan ini, dia sangat sadar diri, tahu seberapa bagus tingkat memasaknya. Melihat Kina menyukai sarapan yang dia buat, bukan untuk mendukungnya, ekspresi serius Ezra perlahan-lahan menjadi lembut. Dia diam-diam membuat beberapa keputusan di hatinya. Kepribadian Ezra memang pendiam, dan Kina makan sarapan dengan fokus, jadi selama makan, mereka berdua tidak berkomunikasi. Setelah makan sarapan, Ezra mengingatkan Kina beberapa hal, kemudian ketika keluar, dia pergi ke dapur, mengambil sampah dan membuangnya. Tentu saja, Ezra tidak akan membiarkan Kina tahu bahwa kantong sampah itu adalah kegagalan sarapan yang dia pikir sendirian di dapur setelah Kina tertidur tadi malam. Bagaimanapun, hal yang memalukan ini, jika Kina tahu, akan merusak citra sempurnanya di hatinya. Setelah Ezra pergi bekerja, hanya sisa Kina sendirian di rumah, tapi dia tidak merasa bosan, dia berkeliling rumah ini lagi dengan hati-hati dan perlahan-lahan. Pada akhirnya, dia berhenti di ruang kerja, di rak buku baru, ada banyak buku yang disukai anak gadis, dan beberapa buku parenting, banyak yang masih belum dibuka, dapat dilihat Ezra menyiapkannya untuknya. Dia mengambil buku yang menarik, membuka tirai jendela, duduk di kursi goyang yang berharga di depan jendela, cahaya matahari keemasan menyinari ke dalam, dengan semburan kehangatan, pemandangan seperti itu menyenangkan dan indah. Tidak tahu berapa lama, mendengar suara pintu ruang kerja terbuka, Kina menoleh tanpa berpikir, dia memanggil dengan gembira, "Ezra." Setelah melihat orang yang masuk, suaranya langsung berhenti, matanya yang cerah menjadi waspada. Orang yang datang adalah seorang wanita dengan tatapan dingin dan serius, kulit berwarna kuning muda, fitur wajah yang indah, menekan bibirnya menjadi garis lurus, memberikan perasaan dingin dan sombong. Postur tubuhnya tinggi dan cantik, mengenakan seragam tentara khusus, membuat seluruh orangnya terlihat sangat pemberani dan energi, auranya sangat mengejutkan, membuat orang tidak berani untuk melihatnya. Meskipun wanita asing ini terlihat cantik, tetapi melihat seragam dan aura yang terpancar dari tubuhnya, Kina tidak berani memiliki prasangka dan kecurigaan terhadapnya. Setelah menarik kembali pikirannya, Kina berkata lagi, "Halo, mohon maaf, ini dengan siapa?" Pada saat dia melihat wanita itu sedikit menyipitkan matanya, tatapan tajamnya juga seperti sinar X dengan cepat memindai Kina. Setelah itu, Evelyn menarik kembali tatapannya, mengepalkan tangannya, dan tidak segera menjawab pertanyaan Kina. Dia menyukai Ezra, dia menyukainya sejak pandangan pertama, tentu saja juga tahu penyakit anehnya, tapi juga tidak menyesal. Setelah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia selalu bekerja keras untuk mengubah dirinya menjadi semakin luar biasa, menjadi orang yang pantas untuknya. Namun, tidak sangka beberapa waktu yang lalu, kabar dia akan menikah tiba-tiba tersebar. Tapi Ezra selalu melindungi istrinya dengan baik, dan dirinya tidak bisa meninggalkan Elysium, jadi dia tidak bisa tahu seperti apa istrinya. Tadi malam, ajudan Mark mengatakan bahwa Ezra membawa istrinya ke Elysium. Dia baru menggunakan alasan untuk membantu mengambil dokumen hari ini, datang melihat saingannya yang tiba-tiba keluar dan merebut orang yang dia cintai. Dia mengira adalah saingan kuat, tapi tidak menyangka Ezra akan menyukai wanita tipe ini, yang terlihat mungil dan lemah, tidak berbahaya bagi manusia maupun hewan, dan sedikit linglung, seperti kelinci putih. Wanita seperti itu yang akan menjadi bebannya dan menghalanginya melakukan sesuatu, ternyata adalah istrinya. Evelyn tidak bisa mengendalikan rasa iri dan tidak rela di dalam hatinya bagaimana bisa seorang wanita biasa-biasa saja menjadi pasangan dan kekasihnya yang berstatus tinggi dan mulia. Setelah Kina hamil, bahkan inderanya menjadi lambat, tetapi dia masih bisa dengan jelas merasakan permusuhan yang tak tersembunyikan dari wanita asing di depannya.
Terutama tatapan dinginnya membuatnya mengulurkan tangannya untuk menutup selimut tipis di lututnya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa detik lagi, Evelyn baru berkata dengan dingin, "Ada beberapa dokumen Ezra tertinggal di ruang kerja, dia minta aku bantu dia mengambilnya." Untuk menunjukkan kedekatannya, dia dengan sengaja memanggil namanya. Untuk sesaat, Evelyn sangat jijik dengan perilaku tercelanya yang sengaja menyebabkan kesalahpahaman, tapi juga hanya sesaat, rasa bersalahnya segera ditekan olehnya. Oh, ketika Kina mendengar wanita lain memanggil suaminya seperti ini, dia mengernyit, dia berusaha keras menekan perasaan tidak enak di hatinya, lalu berkata dengan datar, "Mohon tunggu sebentar, aku telpon dia, tanya dia di mana dokumen itu." Setelah berkata, Kina hendak berdiri dari kursi goyang. Evelyn segera menghentikan gerakannya dan berkata, "Tidak perlu telepon untuk ganggu dia bekerja. Aku sangat familiar dengan ruang kerja ini, juga tahu di mana dokumen itu diletakkan." Dia berkata sambil berjalan menuju meja, posturnya seperti nyonya rumah. Tidak peduli Kina seberapa bodoh, tetapi dia biasanya juga menonton drama Korea. Tampaknya wanita di depannya tidak diragukan lagi adalah saingan cintanya. Melihat wanita ini berdiri di meja dengan terampil mencari dokumen, ditambah dengan kata-kata provokatif sebelumnya, hati Kina menjadi masam dan sakit. Dia mengepalkan buku di tangannya erat-erat dengan kedua tangan. Karakter dan perilaku Ezra benar-benar dapat dipercaya, ditambah dengan karena fisiknya yang istimewa, dia percaya Ezra tidak memiliki pemikiran lain terhadap wanita ini. Tapi, hanya saja, ketika terpikir ada seorang wanita yang menyukainya dan bekerja dengannya untuk waktu yang lama, hatinya memiliki rasa sakit yang tak terkatakan dan tak tertahankan. Seperti melihat Kina mudah dibuli, ditambah dengan rasa iri dan tidak rela, Evelyn sembarangan mengambil sebuah dokumen dan tidak segera pergi. Dia dengan sengaja tersenyum ramah, dan berkata dengan nada menegur, "Oh iya, ruang kerja adalah tempat terlarang Ezra, tempat rahasia, banyak hal penting di sini, orang biasa tidak boleh masuk. Meskipun kamu adalah istrinya, tapi semoga kamu bisa beri dia ruang pribadi." Setelah selesai berbicara, Evelyn tidak menunggu Kina berbicara, dia pergi dengan dokumen itu. Setelah Evelyn pergi, wajah Kina menjadi sangat jelek, terutama kata-kata wanita itu, dan pergi tanpa menunggu dia membantah atau menjelaskan, membuat hatinya sangat sakit.